bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini mari kita akan bangun mezbah bagi Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus termanis di dalam hidup kita. Yesus mencintai kita. Yesus mengasihi kita. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan meneguhkan dan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kesulitan, di masa-masa yang tidak menentu, di masa-masa kesukaran dalam hidup kita, pandang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dan mari kita akan bangun mezbah bagi Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin melalui pujian penyembahan kita hari ini, hadirat Tuhan ada. Dan Dia akan menyatakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Mari kita akan bangun bagi Tuhan.
kasih kami, karena Kau Tuhan mencintai kami. Kau datang untuk memberikan kekuatan kepada kami, yang membawa kami untuk mencintai Engkau Tuhan, untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih. Bawa semua beban dalam hidupmu. Apa yang saudara alami hari ini, biarlah kita memuji dan menyembah, agungkan Tuhan. Sebab Yesus yang termanis memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidupmu. Terima kasih. Mari dengan iman katakan Yesus yang termanis.
percaya Tuhan, Engkau ada di dalam mezbah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukan perkara yang besar di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan mujizat-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bertata di atas pujian umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau bebaskan kami, Engkau lepaskan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau berkati kami Tuhan. Dan sebentar kami boleh menikmati kekuatan melalui firman Tuhan, biar Engkau akan berbicara dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan jawaban di dalam setiap permasalahan yang terjadi yang kami alami untuk hari-hari ini Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Allah. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan dalam acara Mezbah Keluarga bersama Gereja Betel Tabernakel Tuban. Saya akan mengambil tema malam hari ini. Jangan pernah ragu terhadap kasih kesetiaan Tuhan. Malam hari ini saya akan mengambil 2 ayat dari firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15 mengatakan demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini merupakan suatu hal yang pertama. Dan ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah mendengar suatu pernyataan Allah. Ketetapan kebenaran firman Allah, di mana kepastian dari firman Allah ini ditujukan kepada bangsa Israel yang saat itu mengalami suatu penderitaan, yang saat itu mereka mengalami kesusahan, yang saat itu mengalami suatu masalah di mana bangsa itu di dalam situasi dan kondisinya tidak menguntungkan. Dan bahkan bangsa itu berkata kepada Tuhan. Mari kita cermati di dalam ayat yang ke-14. Bangsa itu berkata kepada Tuhan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku.
dan Tuhanku telah melupakan aku. Demikian sampai mereka mengatakan, Tuhan melupakan aku. Tuhan meninggalkan aku. Ada apa sebenarnya yang dialami oleh Israel waktu itu? Mereka sedang dalam pembuangan. Mereka saat itu ada di dalam negeri Babel sebagai budak. Mereka mengalami kesusahan yang begitu berat. Dan bahkan menganggap kasih kesetiaan Tuhan itu tidak ada sama sekali. Mereka karena tidak cepat ditolong, mereka menganggap bahwa kasih kesetiaan Tuhan itu sungguh-sungguh jauh meninggalkan mereka. Kasih kepedulian Tuhan itu, di mana bangsa itu sedang mengalami suatu ujian, suatu yang dianggapnya itu bahwa Tuhan tidak peduli lagi terhadap kehidupan mereka. Sehingga mereka mengatakan, Tuhan melupakan aku. Tuhan saat itu meninggalkan aku. Malam hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Ini pun juga mungkin bisa dialami oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan saat ini kehidupan anak-anak Tuhan yang seringkali mengalami kesusahan, problema, kesulitan di dalam kehidupannya. Bahkan mungkin ada sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan itu telah meninggalkan mereka. Tuhan itu telah melupakan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, sebagai umat yang telah ditebus. Demikian juga kepada kehidupan saudara dan saya pada malam hari ini. Apa yang menjadi suatu problema, janganlah menganggap bahwa kasih kesetiaan Tuhan itu sudah menjauh dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan katakan dan memberikan suatu contoh. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Di sini Tuhan mengatakan, ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa kesetiaan Tuhan itu sudah habis. Tuhan tetap memberikan perhatian. Tuhan tetap memberikan kepedulian. Di sini diberikan contoh. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26 ini. Pandanglah burung-burung di langit. Burung itu tidak menabur. Burung itu tidak menuai.
burung itu tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbungnya. Tidak seperti saudara dan saya. Saudara bisa mencangkul, saudara bisa menanam, saudara bisa untuk menyiram tanaman yang ditanam dan akan menghasilkan buahnya, akan dituai. Burung ini tidak bisa. Tetapi apa kata firman Tuhan? Di sini dikatakan, Bapakmu yang di surga akan memberi makan kepada burung itu. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini Tuhan menjelaskan dengan pernyataan firman-Nya. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan ini menjadikan suatu ketetapan supaya kita ini tidak lagi goyah. Supaya kita ini mau mengerti, mau respon apa yang menjadi pikiran Allah. Apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Kehidupan di akhir zaman ini. Coba kita renungkan kembali di dalam ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah sanggup untuk merubah situasi dan kondisi. Kalau saat itu firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, seorang ibu yang tega melupakan bayinya, apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Berarti Allah sangat peduli, Allah sangat mengerti kehidupan kita. Ini yang perlu kita respon di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita baca kembali di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memperhatikan binatang. Tuhan memperhatikan tanaman. Tetapi Tuhan lebih memperhatikan ciptaannya yang unik. Karena ciptaannya yang unik itu menjadi suatu makhluk yang hidup. Karena dicipta melalui tangannya dan dihembuskan napas, yaitu firman-Nya, menjadi suatu manusia yang serupa dengan gambarnya. Ini yang perlu kita cermati, yang perlu kita renungkan malam hari ini, Bapak, Ibu, dan jangan menganggap bahwa kasih kesetiaan Tuhan itu sudah pudar. Jangan menganggap kesetiaan, kepedulian, kasih Allah itu sudah habis. Belum tentunya. Apa yang dikatakan firman Tuhan malam hari ini. Yang kedua adalah di dalam Yesaya
pasal 49 ayat yang ke-16 di sini dikatakan, Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah wujud kesetiaan Allah. Wujud kasih perpedulian Allah yang dinyatakan waktu itu kepada bangsa Israel. Tetapi saat ini pun Tuhan Yesus menyatakan dan sangat mengasihi saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 21. Mazmur pasal 21. Di sini saya ambil dari ayat yang ayat yang ketiga. Mazmur pasal 21 ayat yang ketiga dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita ini goyah kaki kita. Ya. Akan tetap tegak berdiri. Ya. Dan selanjutnya dikatakan Tuhanlah. Ya, di sini dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga kita siapa? Allah. Allah yang Esa. Yesus Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya. Jadi Tuhan kita senantiasa menjaga. Tuhan kita tidak pernah terlelap. Ayat yang kelima dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ada perlindungan yang sangat kuat. Tuhan sebagai perlindungan kita. Ayat ini mengatakan di sebelah tangan kananmu. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Perlindungan Tuhan di sini dikatakan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Ya. Atau bulan pada waktu malam. Ya. Betapa panasnya matahari waktu siang. Tapi Tuhan memberikan perlindungan. Artinya apa? Ketentraman, sukacita, damai sejahtera Allah itu diberikan kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah wujud daripada kepedulian Allah. Kasih kesetiaan Tuhan itu telah dinyatakan. Dan bahkan sampai saat ini Tuhan telah memberikan kasih karunia. Tuhan sanggup menebus kesalahan saudara dan saya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Mungkin saat ini kehidupan saudara mengalami kesulitan. Kehidupan saudara mengalami penderitaan. Kehidupan saudara mengalami sakit penyakit. Pandang pada firman Tuhan. Ingat pada ayat yang dinyatakan oleh Allah lewat Nabi Yesaya ini. Supaya saudara dikuatkan. Saudara mengalami pemulihan. Bahkan ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Malam hari ini, mari kita rasakan kasih Allah. Dan bahkan kuasa Allah itu sanggup
menyertai kehidupan saudara dan saya. Tidak hanya malam hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan serahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam surga. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan malam hari ini Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh memampukan kami. Bukan hanya kami sebagai pendengar Tuhan. Tetapi kami biarlah boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat-Mu terjadi atas kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Walaupun hamba-Mu saat ini berhenti berbicara. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan tetap Engkau bisikkan. Tidak hanya kepada jemaat-Mu di gereja Betel Tabernakel Tuban. Tetapi saudara-saudara kami yang saat ini boleh mendengar. Karena Engkau memberikan kekuatan kepada para pendengar menikah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga para petinggi negeri ini, baik TNI, Polri, DPR, MPR. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kekuatan. Berkat-Mu tidak hanya di pusat pemerintahan negeri ini, tetapi sampai kepada RT, RW. Engkau memberkati para pejabat di tingkat rendah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan dengan mengucap syukur kepada Engkau. Dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.